Hi everyone, welcome to UBA Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Jerry Maguire adalah film bertema motivasi tahun 1996. Film ini terinspirasi dari kisah nyata. Berkisah tentang seorang agen olahraga atlet bernama Jerry Maguire yang berada dalam periode naik turun di hidupnya. Film dengan rating yang tinggi ini sukses mendapat banyak penghargaan bergengsi dan menjadi sebuah film untuk menjadi inspirasi bagi semua orang. Sungguh banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik dari film ini. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita film Jerry Maguire versi UBA Entertainment. Film dibuka dengan menampilkan perjalanan Jerry Maguire, sosok yang bekerja di perusahaan agen olahraga ternama di Amerika Serikat pada masa itu, yaitu SMI atau Sport Management International. Di SMI, Maguire adalah seorang agen paling laris. Ia memiliki banyak klien. Saking suksesnya, Maguire mengurus 72 atlet dan melayani 264 telepon setiap harinya. Ia merupakan salah satu orang yang berjasa bagi pertumbuhan perusahaannya tersebut. Kemampuan Maguire dalam membangun dan menjaga relasi adalah hal yang membuatnya mampu memikat banyak atlet untuk dijadikan klien. Maguire begitu dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya, para atlet yang menjadi klien serta rekan kerjanya. Ia memiliki kemampuan persuasi yang sangat baik. Persuasi di sini adalah persuasi yang sebenarnya, di mana seseorang yang bisa melakukan persuasi dengan natural memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat baik, intonasi suara yang top, gerak tubuh yang pas dan pilihan kata yang tepat, memiliki rasa ketertarikan yang tinggi terhadap lawan bicara, dan semua kemampuan itu dimiliki oleh Jerry Maguire. Dengan cara yang sangat memikat perhatian itulah dia mendapat dan menjaga klien-kliennya. Namun kisah kecakapannya dalam menangani banyak atlet ini tidak berlangsung sepanjang film. Hal ini karena awal dari kisah dalam film ini adalah perjuangan Maguire saat keluar dari SMI, saat ia didepak dari perusahaan yang ia besarkan. Pemecatan tersebut berawal dari sebuah memo yang ditulis oleh Maguire. Memo ini merupakan akumulasi dari pikiran-pikiran Maguire di mana ia berpikir bahwa ketika satu orang agen menangani terlalu banyak atlet, maka pasti ada kekurangan di sana. 72 atlet untuk satu orang agen misalnya. Banyaknya klien yang dilayani membuat sang agen sulit memiliki hubungan yang lebih intim dengan atlet yang menjadi klien mereka. Ini karena agen yang pasti akan sangat sibuk untuk mengurus atlet-atlet lainnya, sehingga tidak ada waktu untuk hubungan yang lebih intim. Seperti misalnya si agen bisa ke rumah si atlet, mengobrol seharian, bertemu keluarga si atlet, makan malam bersama, dan lain-lain. Praktek yang dilakukan oleh agen SMI selama ini hanya seperti hubungan jual-beli, tidak lebih dari itu. Jerry Maguire menuangkan pendapatnya ke dalam sebuah memo yang kemudian ia print dan copy sebanyak 100 lembar. Semua kopian memo tersebut disebarkannya ke semua rekan kerja di kantornya melalui loker-loker pribadi mereka. Hal baik yang ia dapatkan adalah ia mendapati rekan-rekan kerjanya menyukai pendapat yang ia sampaikan melalui memo tersebut. Salah satu dari mereka bahkan berkata, akhirnya ada salah satu orang yang melakukannya, mengartikan bahwa pendapat Maguire dalam memo tersebut sama seperti apa yang mereka pikirkan. Dan mereka sudah menunggu suatu saat ada salah satu dari mereka yang mengatakan hal tersebut kepada semua orang di SMI. Sayangnya pimpinan perusahaan tidak menyukai ide revolusioner tersebut dan memilih untuk menggunakan cara lama dalam menangani atlet-atlet mereka. Setelah ia dipecat secara tidak hormat, ia keluar dari kantor yang telah ia besarkan sambil bertanya apakah ada orang yang mau ikut dengannya. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang mau, termasuk asisten pribadinya selama ini. Namun tak lama seorang wanita mengatakan bahwa ia akan ikut. Wanita tersebut bernama Dorothy Boyd. Maguire lalu keluar dari kantor tersebut bersama Dorothy.
sosok yang bersedia berjuang bersamanya mendirikan perusahaan agen olahraga baru yang berjalan sesuai dengan visi seperti yang tertulis di memo yang ia buat. Dorothy merupakan seorang janda beranak satu bernama Ray yang rela ikut dengan Maguire hanya karena ia suka tulisan memo yang dibuat oleh Maguire. Mereka juga sebelumnya pernah bertemu sebentar di bandara, dan Dorothy merasa bahwa ia mengidolakan pemikiran Maguire. Singkat cerita, Maguire pergi untuk mencari klien yang akan bergabung dengannya agar bisa mendapatkan kontrak yang tinggi dari sponsor. Beruntung, sebelum meninggalkan kantor, ia mendapatkan satu klien yang benar-benar bersedia diageni olehnya. Rod Tidwell, atlet yang tidak begitu populer, menjadi satu-satunya atlet yang bersedia mengambil resiko untuk diurus oleh Maguire dan lepas dari nama besar SMI. Tak lama setelah itu, Maguire telah sampai di salah satu rumah klien lamanya yang adalah seorang atlet pemain ski bernama Cash. Maguire lalu mencoba bernegosiasi dengan ayah Cash. Akhirnya ia mendapatkan klien keduanya, tapi mereka tidak terikat kontrak melainkan hanya berjabat tangan untuk kesepakatannya yang nantinya akan membuat Maguire kecewa dengan keputusannya tersebut, di mana seharusnya ia melakukan perjanjian kontrak hitam di atas putih agar lebih absah di mata hukum. Dengan perasaan senang, ia pun menelpon Dorothy untuk memberitahu kalau saat ini ia telah mengurus Cash yang merupakan atlet ski terkenal. Dorothy pun mengantarkan Maguire ke bandara, yang di sana ia bersapaan dengan Rod Tidwell yang nantinya akan membawanya menjadi Maguire yang sukses. Tapi di sini ia hanya sekedar berjabat tangan dan meninggalkan Tidwell, dan itu membuat Tidwell geleng-geleng kepala. Jerry lebih mengutamakan Cash sebab Cash sangatlah populer. Namun malam harinya, Maguire mengajak Tidwell untuk keliling di pesta yang malam itu banyak wartawan yang sedang mewawancarai beberapa atlet dan juga sponsor yang menawarkan untuk iklan brand mereka. Tapi di sini Tidwell kecewa pada Maguire karena tidak ada brand manapun yang mau di-endorse olehnya. Scene berganti, Maguire sedang berada di apartemen ayahnya Cash, yang mana ia bermaksud untuk membuat keputusan padanya. Tapi di sini Maguire kecewa karena ternyata ayah Cash telah menandatangani kontrak pada agen lain yang itu adalah bosnya Maguire yang dulu yang memecatnya. Nah, hal itu membuat Maguire dimarahi oleh tunangannya karena telah lalai dalam membuat kontrak pada klien yang hanya bermodalkan kepercayaan. Hingga akhirnya mereka pun batal menikah dan memutuskan untuk pisah saat itu juga. Maguire dan Tidwell berada di sebuah bandara yang sedang menyaksikan siaran TV yang berisi kisah sukses orang-orang. Dan di acara tersebut selalu membuat orang yang diwawancarai menangis. Di sini Maguire mengatakan kalau ia telah selesai dengan semuanya karena telah dikhianati oleh ayahnya Cash. Ia merasa sangat terpuruk. Tapi Tidwell menanggapi itu dengan santai dan tetap setia menjadi kliennya Maguire. Di sini mereka saling ngobrol, bahkan di pesawat sekalipun, yang mana nantinya membuat hubungan mereka begitu akrab satu sama lain. Suatu malam, Maguire singgah ke rumah Dorothy, yang mana kakaknya Dorothy tidak menyukainya dan terus memberikan wejangan pada Dorothy. Di sana Maguire mengatakan pada Dorothy kalau ia telah putus dengan pasangannya. Dorothy kemudian permisi untuk mengambilkan minum. Sang anak, Ray, datang menemui Maguire dan mulai bercerita ringan. Yang di akhir cerita, Ray mengatakan kalau ia ingin sekali pergi ke kebun binatang. Di sini Maguire ternyata peduli pada Ray dan tampak ia sayang padanya. Karena Dorothy hampir tiba membawakan minum, Ray pun pamit untuk tidur karena ibunya tahu kalau saat itu ia sedang tidur di kamarnya. Maguire yang masih setengah mabuk pun memulai pidatonya tentang dia akan selalu berjuang. Di akhir percakapannya dengan Dorothy, membawanya ke suasana yang ingin mencumbunya di sofa. Tapi di sini Dorothy merasa canggung dan hal itu membuat Maguire menghentikan keinginannya tersebut. Ia juga sadar bahwa tidak seharusnya ia melakukan itu. Lalu ia pamit untuk pulang dan meminta maaf dengan apa yang baru saja ia lakukan, sambil Dorothy tersenyum melihatnya.
Cerita berlanjut. Maguire sedang bernegosiasi dengan salah satu teman lamanya untuk membuat kontrak untuk Tidwell seharga $10 juta selama 4 tahun. Tapi di sini temannya menolak karena menganggap Tidwell hanyalah pemain sampah. Alhasil ia tak mendapatkan apa yang ia mau. Maguire menemui Tidwell yang saat itu sedang mandi dan memberikan masukan pada Tidwell agar bermain dengan hati. Lalu di sini Tidwell mengatakan kalau ia telah banyak mengalahkan rekor teman-temannya, tapi permainannya belum sempurna. Mendengarkan penjelasan dari Maguire, ia tak setuju dengan itu. Hingga akhirnya Maguire memohon dan itu membuat Tidwell berhasil mengerjainya. Tidwell tak bermasalah dengan kontrak yang belum ia dapatkan, tapi ia berniat akan selalu membantu Maguire. Di apartemennya yang telah ia jadikan kantor, Maguire menjumpai Dorothy yang sedang bekerja untuknya. Lalu ia sekali lagi meminta maaf soal kejadian semalam. Singkat cerita, ia memutuskan untuk makan malam dengan Dorothy nantinya. Malamnya pun tiba, Maguire menjemput Dorothy ke rumah kakaknya. Ia juga membawakan hadiah untuk Ray. Di sini Dorothy sangat senang karena Maguire perhatian pada anaknya dan itu membuatnya terharu. Lalu mereka pun pergi dinner. Sepulang dari dinner, di depan pintu rumah kakaknya Dorothy, Maguire terlihat ingin mencumbunya lagi. Tapi di sini Dorothy tidak menolak dan malah ia yang menyosor Maguire. Percumbuan asmara pun akhirnya terjadi malam itu. Pagi harinya Dorothy ngobrol dengan kakaknya dan mengatakan kalau ia sangat mencintai Maguire. Mereka tak menyadari kalau Maguire tak sengaja mendengarkan obrolan tersebut dari balik pintu. Mendengar kalimat-kalimat menyentuh dari Dorothy, Maguire pun muncul dan mengatakan selamat pagi sayang pada Dorothy sambil mencium keningnya. Lalu ia mengajak Ray untuk makan sereal bersama di pagi itu. Melihat anaknya yang sangat suka pada Maguire membuat Dorothy semakin terkagum padanya. Tak lama setelah itu, Maguire, Dorothy, dan klien mereka sedang menunggu fax kontrak yang nilainya tidak seperti yang mereka harapkan, yaitu sekitar $1,7 juta selama 3 tahun. Dan tentu saja membuat Tidwell dan istrinya kecewa. Diketahui istri Tidwell saat ini sedang hamil muda, anak kedua mereka. Sempat terjadi cekcok di antara mereka. Tapi di akhir pembicaraan Tidwell mengatakan bertaruhlah padaku seperti aku bertaruh padamu. Yang berarti Tidwell tetap menjadi kliennya Maguire dan mereka pun berpelukan. Sikap seperti ini yang tidak ada pada agen-agen lain di SMI, yaitu sangat akrab dengan klien dan tahu semua hal tentang keluarga klien. Sebelum pulang ke rumah, Dorothy mengatakan kalau ia akan mengambil pekerjaan di San Diego karena ia berpikir kalau Maguire tidak akan mampu membiayainya. Tapi Maguire berusaha menghalanginya dengan mengatakan kalau perusahaan kecil mereka akan bertahan. Singkat cerita, Maguire dan Tidwell sedang syuting untuk sebuah iklan yang mana itu tidak seperti yang diharapkan oleh Tidwell karena ia tak mau menaiki unta dan pergi meninggalkan shoot tersebut. Setelah itu mereka berbicara jujur-jujuran tentang kehidupan masing-masing. Diketahui Tidwell sangat mencintai keluarganya, terutama istri dan anaknya. Ia juga memberikan saran pada Maguire karena Tidwell tahu kalau Dorothy mencintainya. Jika Maguire tidak mencintainya juga, maka ia harus berterus terang. Terakhir ia mengatakan kalau seorang pria sejati tidak memanfaatkan ibu tunggal. Yang perkataannya itu harus ia akui di depan Tidwell yang telah menjadi temannya. Scene berganti saat Dorothy sedang mengemasi barang-barangnya untuk pergi ke San Diego. Ray tampak marah pada Maguire saat itu. Mungkin ia tak ingin pergi ke sana. Maguire mengatakan pada mereka kalau ia akan menemui mereka 1 minggu lagi. Namun setelah mengucap salam-salam perpisahan, Maguire lalu memanggil Dorothy yang menuju ke arah mobil untuk segera berangkat. Dengan sigapnya Maguire mengajaknya untuk menikah. Ya, menikah. Yang membuat Dorothy terharu dengan mengeluarkan air mata di balik kacamata hitam yang ia kenakan. Singkat cerita, kini mereka telah menikah. Tidwell datang ke pesta mereka dengan menyanyikan sebuah lagu yang membuat orang-orang tertawa dengan tingkah konyolnya. Malam harinya mereka sedang menonton video pernikahan yang tadi siang dilangsungkan. Di sini Dorothy melihat wajah Maguire yang tampak kacau dan kelihatan banyak pikiran.
Tapi Tidwell menyapanya dengan senyuman dan mengajak mereka untuk bersenang-senang di malam itu. Hari itu adalah hari pertandingan American Football. Di akhir pertandingan lagi-lagi Tidwell tidak mendapatkan wawancara dari para media. Ia hanya melihat teman-temannya diwawancarai oleh para media. Hal yang membuatnya sedikit lega, yaitu ada seseorang dengan kursi roda yang meminta tanda tangan pemain bernomorkan 85, yaitu dirinya. Di sini juga Maguire mengatakan untuk Tidwell berhati-hati di lapangan, karena pada pertandingan tersebut ia mengalami benturan yang cukup keras. Lalu Tidwell pun mengatakan untuk menyuruh Maguire menemui istrinya yang telah lama ia tinggalkan di rumah, bahkan tidak ia sentuh. Ia juga bertanya bagaimana pernikahan Maguire. Itu membuat Maguire bingung. Intinya di sini Tidwell mengetahui kalau Maguire tidak benar-benar mencintai istrinya. Kemudian Maguire yang balik bertanya pada Tidwell sebagai seorang teman. Ia memberitahu pada Tidwell kenapa Tidwell tidak mendapatkan nilai kontrak yang ia inginkan, yaitu sebesar 10 juta dolar. Ia mengatakan kalau Tidwell hanya bermain untuk uang. Tidwell bermain dengan kepala, bukan dengan hati. Ketika berada di lapangan, pikirannya tertuju pada apa yang tak didapatkannya alias kontraknya. Yang artinya Maguire menyuruh Tidwell bermain dengan hatinya hingga nanti akan menjadi inspirasi. Itu membuat Tidwell marah dan tak ingin berteman lagi dengan Maguire. Maguire pun lalu mengatakan salam perpisahan, see you in LA. Di rumahnya, Dorothy tampak memikirkan Maguire yang tak pulang-pulang. Ia hanya makan ditemani oleh anaknya Ray dan kakaknya. Tak lama setelah itu, Maguire, Dorothy, Tidwell, dan istrinya sedang menunggu hari untuk kelahiran anaknya. Sedang makan di restoran bersama. Istrinya mengatakan pada Tidwell untuk tidak banyak makan garam karena pertandingan besar akan segera tiba. Tampak di sini Tidwell sangat menyayangi istrinya dengan keuuan yang ia lakukan. Hal itu membuat Maguire tersadar dengan perkataan Tidwell sebelumnya dan ia mencoba memanjakan Dorothy. Tiba-tiba sang istri tersayang Tidwell mengalami sakit ingin melahirkan dan dilarikan ke rumah sakit. Scene pindah di kamar Dorothy yang sedang membahas hal serius dengan Maguire. Di sini ia mengatakan tak bisa memahami isi kepala suaminya itu dan bertanya kenapa Maguire mencintainya. Setelah itu mereka kembali berbincang di halaman rumah. Dorothy merasa memberatkan beban Maguire. Ia kira rasa cinta saja cukup untuk mereka berdua dan menerima lamaran Maguire waktu itu. Intinya di sini Dorothy tak bisa diajak hidup susah. Ia sangat memikirkan masa depan anaknya. Maguire mengatakan kalau ia tak ingin menyerah. Akhir dari pembicaraan mereka adalah Dorothy meminta break dengan istilah sebuah istirahat panjang yang menyenangkan. Pertandingan sepak bola Amerika terbesar di musim itu pun tiba. Maguire telah sampai di bandara dan bersiap untuk menemui kliennya sebelum pertandingan. Tampak Tidwell sedang ditawari untuk pindah ke agen MSI. Ia diiming-imingi tawaran yang besar, tapi Tidwell menolak dengan gaya songongnya. Tak lama kemudian Maguire datang dan membuat hati Tidwell menjadi senang. Tidwell mengatakan terima kasih telah datang pada Maguire sambil tersenyum menyindir. Ya, ini adalah pertandingan yang besar dengan penonton yang sangat banyak di Stadion Arizona Sun Devil, di mana Tidwell akan bermain sebagai pemain inti. Komentator mengatakan jika Arizona menang malam ini dan minggu depan mereka akan membuat playoff pertama kali dalam 21 tahun. Keluarga Tidwell sedang menonton pertandingan malam itu yang disiarkan secara langsung di TV nasional. Seperti biasa, pemain sepak bola Amerika adalah pemain yang keras dan membuat banyak benturan yang terjadi antar para pemain. Para lawan terus mengincar pemain bernomor 85 yaitu Tidwell. Pertandingan terus berlanjut. Di sini permainan Tidwell tampak menggunakan hatinya dan berjalan dengan lancar. Hingga suatu ketika ia mencetak gol dengan benturan yang terjadi dan membuatnya pingsan. Maguire yang melihat itu pun berlari ke lapangan untuk melihat kondisinya. Ia pun menghubungi istri Tidwell dan mengatakan kalau Tidwell akan baik-baik saja. Di lapangan pelatih mencoba menyadarkan Tidwell. Semua penonton di stadion sangat mengkhawatirkannya.
Ia pun lalu tersadar. Ia minta pada pelatihnya untuk tidak membawanya keluar lapangan dan membiarkannya menikmati momennya itu untuk beberapa saat. Siaran langsung kembali disiarkan yang tampak kalau Tidwell telah bangkit kembali. Tepuk tangan seluruh penonton untuknya terdengar begitu meriah. Tidwell dengan kekonyolannya pun menari di lapangan itu. Karena permainannya yang memukau dan juga menggunakan hatinya, ia dan timnya berhasil memenangkan pertandingan malam itu. Kini Tidwell telah berubah. Ia melihat dirinya yang apa adanya di depan semua orang yang tentu saja membuat semua orang di stadion itu senang. Dan tentu saja setelah pertandingan itu membuat dirinya sangat terkenal. Setelah pertandingan tepatnya di lobi, Maguire sedang menunggu Tidwell yang saat itu sedang dikelilingi oleh banyak wartawan dan media. Ia sedang mencari Maguire lalu memeluknya. Melihat hal itu, salah seorang klien mantan bosnya Maguire mengatakan pada agennya itu mengapa kita tidak memiliki hubungan seperti itu. Ia pun melirik Maguire dan nantinya ia akan menjadikan Maguire sebagai agennya. Tiba-tiba telepon Maguire berbunyi yang ia sangka itu adalah Dorothy, tapi ternyata dari istrinya Tidwell. Tidwell terharu dan menangis saat itu dan mengatakan ia sangat mencintai istri dan anaknya sekaligus. Melihat itu, Maguire pun tersadar kalau ia kali ini benar-benar mencintai istrinya dan pergi dari sana untuk menemui Dorothy. Saat sampai, diketahui Dorothy sedang ikut perkumpulan para janda di rumah kakaknya itu. Maguire tiba dan mengucapkan halo. Ia lalu bercerita panjang lebar dan mengabarkan kalau perusahaan kecil mereka mengalami perubahan besar malam itu. Kata demi kata yang ia ucapkan membuat Dorothy tersentuh. Maguire kemudian mengajaknya untuk rujuk dan Dorothy mengatakan kalau sejak Maguire mengatakan halo tadi, ia masih miliknya. Dan keuuan itu terjadi kembali yang membuat para janda di rumah itu ikut terbawa suasana. Kini Tidwell diundang di acara yang membuat semua orang menangis. Awalnya ia dibuat terharu oleh sang moderator dengan kisah-kisah sedih keluarganya. Tapi ia tak berpengaruh padanya. Sampai akhirnya sang moderator mengatakan kalau ia punya kontrak dari Arizona Cardinals selama 4 tahun senilai 11,2 juta dolar. Nah, itu kemudian yang membuatnya menangis haru sejadi-jadinya. Lagi-lagi ia mengatakan kalau ia mencintai istri dan anak-anaknya dan semua orang, termasuk juga Maguire. Tentu hal itu membuat Maguire terharu. Ia berhasil menjadi agen olahraga yang terpandang lagi, yang membuat perusahaannya menjadi besar. Tak lama setelah itu, Maguire dan Dorothy sedang berjalan-jalan dengan Ray. Tiba-tiba bola melayang dan jatuh ke arah Ray. Ray kemudian melempar bola itu kembali ke lapangan dengan kekuatan lemparan yang dahsyat. Dan itu membuat Maguire kaget dengan bakat Ray. Ia kemudian menawarkan untuk menjadi agen Ray suatu hari nanti.